Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, semoga baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya akan menyajikan cerita horor khusus untuk kalian dengarkan. Cerita kali ini datang dari pemilik akun Twitter bernama Bri Story. Dia menceritakan tentang pengalamannya ketika melakukan perjalanan keluar kota ya. Oke, langsung saja saya ceritakan. Jadi lo balik, Rif. Kenapa nggak besok aja sih? Udah malam kan ini? Benar juga sih yang Iwan bilang. Memang sudah jam 7 malam. Mau sampai Sukabumi jam berapa nanti? BTW Iwan adalah teman kosku. Dia tinggal di kamar sebelah. Aku Arif, pemuda kelahiran Sukabumi yang bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di wilayah Jakarta Barat. Aku tinggal di kos di dekat tempat kerjaku. Bis terakhir dari Bogor menuju Sukabumi jam 9 malam. Semoga keburu. Aku memang harus mampir ke Bogor dulu sebelum ke Sukabumi. Ada titipan dari om yang harus kubawa ke rumah. Sudah hampir jam 10 malam ketika aku meninggalkan rumah om di sekitaran Baranang siang. Gak terlalu jauh dari terminal Bogor. Ini Kamis malam Jumat. Memaksa pulang untuk menghadiri akad nikah kakak perempuanku. Kalau gak ada acara sepenting ini, aku gak akan mengambil jatah cuti dan pulang. Akad rencananya akan dilaksanakan di masjid dekat rumah, lalu resepsi pada hari Sabtu. Jam 10 lewat sedikit, ketika akhirnya aku menginjakan kaki di terminal, masih banyak tanda kehidupan yang terlihat. Beberapa warung kecil masih buka, menjajakan jualannya. Orang-orang berseliweran, berpenampilan layaknya penumpang yang mencari angkutan umum ke tujuan masing-masing. Aku membakar rokok, lalu duduk di atas trotoar yang gak jauh dari barisan bis yang memenuhi jalurnya masing-masing. Dari tempat itu, aku dapat melihat kalau jalur yang bertuliskan Sukabumi sama sekali kosong. Gak ada satupun bis yang berdiam di jalur itu. Kayaknya bis Sukabumi sudah gak ada lagi. Harus cari mobil omprengan nih. Begitu pikirku. Mau kemana, tanya seseorang yang sepertinya calo. Sukabumi, Kang. Masih ada nggak ya bisnya? Aku menjawab pertanyaannya. Wah, udah nggak ada tuh. Terakhir tadi jam 9-an. Setelah menjawab, lalu laki-laki itu ngeloyor pergi. Benar kan? Bis terakhir sudah berangkat. Tapi walaupun begitu, aku tetap harus pulang malam ini juga, bagaimanapun caranya. Beberapa menit kemudian aku memutuskan untuk berjalan keluar terminal, lalu menyeberang jalan. Di depan terminal, beberapa kali aku pernah melihat ada mobil omprengan menawarkan tumpangan ke Sukabumi. Berharap masih ada. Aku kembali membakar rokok dan berdiri sendirian di tempat gelap ini. Kilatan lampu kendaraan yang cukup menyilaukan menutup pandangan sesekali. Beberapa bis tampak melintas di hadapanku, tapi nggak ada satupun yang bertujuan ke Sukabumi. Aku belum menyerah, mau tetap menunggu tumpangan. Padahal sudah hampir jam 11 malam. Sesekali aku melihat ponsel.
Muka-muka aplikasi media sosial mengalihkan pikiranku yang semakin gelisah karena sama sekali gak ada kendaraan umum menuju Sukabumi. Ketika sedang asik melihat timeline, tiba-tiba sinyal internet hilang. Mendadak aku gak bisa browsing sama sekali. Begitu juga sinyal telepon hilang juga. Malah gangguan. Sempurna deh. Begitu pikirku dalam hati. Ya sudah, lalu ponsel aku masukkan ke saku celana. Dengan gak ada kegiatan lain, aku jadi memperhatikan suasana sekeliling. Ternyata aku baru sadar kalau tempat ini mendadak jadi sangat sepi. Padahal letaknya gak jauh dari terminal. Aku hanya bisa melihat dari kejauhan lalu lalang manusia di terminal itu. Sementara di dekatku sudah sangat sepi dan hening. Yang masih sesekali melintas adalah beberapa kendaraan yang menuju ke Bogor. Bukan di jalur yang ada di hadapanku. Benar-benar sepi. Sekali lagi aku melihat ponsel. Namun tetap saja belum ada sinyal. Aku melamun jadinya. Tepat menjelang jam 12 tengah malam, sempat berpikir aku kembali ke rumah Om, bermalam di sana, kemudian berangkat ke Sukabumi pagi-pagi sekali. Tapi ketika baru saja hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba pandangan mata tersorot lampu besar yang sangat menyilaukan. Ada bis besar. Begitu pikirku. Dan ternyata benar. Ada bis besar yang tiba-tiba datang dari arah Pajajaran, bergerak pelan menuju ke tempatku berdiri. Kemudian bis itu berhenti. Di kaca samping di dekat pintu depan ada tulisan Sukabumi. Dan di pintu depan itu ada kondektur yang lalu membukakan pintu. "Sukabumi, Pak?" tanyaku memastikan sekali lagi. "Iya," jawab bapak itu pelan. "Syukurlah, akhirnya aku dapat bis untuk pulang." Gak pikir panjang lagi, aku langsung menaikinya. Baru beberapa langkah masuk, Pak supir sudah menginjakkan gas pelan. Lalu bis berjalan meninggalkan kota Bogor. Bis ber-AC ini sepertinya bis yang masih sangat bagus, tapi juga bukan bis yang baru banget. Dengan kursi yang berjajar dua-dua, masing-masing kursi kelihatan masih terawat bersih. Bis ini juga wangi. Aku nggak tahu parfum apa yang digunakan, tapi wanginya enak sekali. Aku berjalan terus ke belakang. Dalam keadaan gelap, aku mencari kursi kosong. Penumpangnya nggak terlalu penuh, tapi di setiap barisan, dari depan sampai belakang, selalu ada orang yang duduk. Aku akan memilih kursi yang kira-kira nyaman untuk tidur sejenak. Akhirnya, langkahku berhenti di barisan kursi kedua dari belakang, sebelah kiri. Ada seorang bapak yang duduk di kursi dekat selasar. Aku permisi untuk duduk di sebelahnya dekat jendela. "Permisi, Pak, boleh saya duduk di situ?" Bapak itu gak menjawab, tapi langsung berdiri untuk mempersilahkan aku masuk. Lalu aku duduk di kursi itu. Seorang bapak yang cukup tua. Perkiraanku umurnya sekitar 60 tahunan. Oh iya, ada pemandangan yang sedikit aneh ketika aku masuk bis tadi. Kalau aku perhatikan, ketika sedang berjalan mencari tempat duduk, penumpang yang ada di dalam bis ini gak ada yang tidur.
Semuanya duduk tegak di kursi masing-masing dengan mata terbuka menatap ke depan. Tipikal bis malam, apalagi tengah malam seperti ini, biasanya kan selalu saja ada penumpang yang terlelap atau minimal dalam posisi bersandar untuk tidur. Tapi ini enggak. Seperti yang aku bilang tadi, semua penumpangnya dari depan sampai yang paling belakang duduk tegak di kursi dengan mata menatap ke depan. Gak ada yang terpejam. Yang lebih aneh lagi, sama sekali gak ada yang memperhatikan aku. Mereka cuek semua. Bapak yang duduk di sebelahku juga sama. Posisi duduk tegak memandang ke depan. Sama sekali diam dan gak mengajakku berbicara sedikit pun. Tapi ya sudahlah. Aku gak terlalu memikirkan itu. Hati sudah senang karena akhirnya dapat kendaraan untuk pulang. Aku terus memperhatikan jalan. Ketika kami sudah benar-benar meninggalkan kota Bogor, lampu dari rumah-rumah dan toko kecil yang ada di sisi kiri masih terlihat menerangi pinggir jalan di daerah Ciawi menuju kota kecil berikutnya, Cikeretek, Cijeruk, dan seterusnya. Bis melaju sangat cepat. Jarang sekali mengerem mengurangi kecepatan. Terus berjalan dengan suara mesin yang hampir gak kedengaran. Iya, suara mesinnya sangat hening, nyaris seperti mati. Bis ini perawatannya cukup bagus banget. Sampai suara mesinnya halus gini, nyaris gak terdengar. Begitu pikirku dalam hati. Sesekali terdengar hanya mesin kendaraan yang ada di luar, dan itu pun sangat kecil. Tapi ya sudahlah, aku gak ambil pusing. Aku sekali lagi mengeluarkan ponsel dari saku untuk melihat apakah masih gangguan sinyal. Dan lagi-lagi aku kecewa. Ternyata belum ada sinyal juga. Jadi aku gak bisa menghubungi siapa-siapa. Aku kemudian kembali memperhatikan pemandangan sambil duduk bersandar. Kanan kiri jalan mulai semakin gelap. Sangat berbeda dengan keadaan Bogor kota. Suasana di dalam bis pun sangatlah sepi. Sama sekali gak ada orang yang berbicara satu sama lain. Gak ada suara musik. Radio pun juga gak ada. Benar-benar sepi. Sejak aku naik tadi keadaannya sudah seperti ini. Pak supir juga gak pernah membunyikan klakson atau berbicara dengan kondektur yang berdiri di sebelahnya. Aneh. Iyalah. Lama-lama aku semakin merasakan keanehan itu. Ditambah lagi, nyaris sudah setengah jam perjalanan, kondektur belum juga menghampiriku untuk menagih ongkos. Dia terus diam berdiri di samping kiri supir. Aku jadi gak tenang kalau mau tidur. Mau kemana? Tiba-tiba bapak di sebelahku bertanya. Aku yang tadinya sudah mulai mengantuk jadi sedikit kaget. Sukabumi, Pak. Mau pulang, jawabku sambil tersenyum. Saya sebentar lagi turun. Kamu juga secepatnya harus turun, beliau bilang begitu. Di akhir kalimat, dia kembali menghadap ke depan, lalu diam seperti semula sebelum aku menjawab apa-apa. Emang kenapa, Pak? Tanyaku kemudian. Tapi bapak hanya diam gak menjawab. Ah, sudahlah. Mungkin aku salah dengar. Lalu aku kembali ke posisi dudukku semula, bersandar. Tapi aku masih penasaran. Maksud dari omongan bapak tadi itu apa ya?
Itu pertanyaan yang langsung muncul di pikiranku. Sementara bis terus melaju semakin cepat. Kilatan cahaya dari luar jadi membentuk garis lurus berwarna-warni. Aku sama sekali nggak mengenali daerah mana sebenarnya yang sedang kami lintasi. Terlihat asing. Padahal seharusnya ini jalur yang sudah biasa aku lintasi kalau pulang mudik. Ini daerah mana ya? Kok asing? Pikirku dalam hati. Tapi itu menjadi pertanyaan terakhir yang terlintas dalam pikiranku. Tubuhku sudah sangat lelah dan mengantuk. Akhirnya perlahan mataku tertutup, terlelap dalam perjalanan di dalam bis yang sepertinya bukan bis biasa. Bis berjalan lambat. Kilatan cahaya dari luar membangunkanku yang sepertinya cukup lama tertidur. Aku melirik ke kursi sebelah. Ternyata bapak yang tadi sudah nggak ada. Mungkin sudah turun. Lalu aku mengeluarkan ponsel dari saku dan melihat apakah masih ada sinyal. Dan benar saja, ponsel masih belum bisa digunakan. Tapi dari layarnya aku dapat melihat kalau ternyata sudah jam 2 lewat sedikit. Berarti seharusnya sebentar lagi sampai tujuan. Aku kembali memandang keluar. Di sana nggak terlihat banyak lampu lagi. Langit cerah kali ini, menjadi serpihan cahaya yang sedikit membantu penglihatan. Beberapa saat aku termenung diam. Masih sangat mengantuk, tapi harus tetap terjaga karena sebentar lagi bis akan berhenti. Hingga saat di mana hidungku seperti mencium sesuatu. Indra penciumanku menangkap bau yang sangat familiar. Aku mengenali bau ini. Bukan wangi parfum. Ini sangat berbeda dengan saat aku masuk bis tadi. Ada yang beda di dalam bis ini. Aku menyadari itu ketika akhirnya aku sadar ini adalah bau darah amis yang sangat menyengat. Sontak langsung aku mencari sumber bau itu. Celingukan aku melihat ke bawah. Takutnya ada sesuatu di kakiku. Dan gak ada. Bagian di bawah kursi gak ada apa-apa. Kemudian perhatianku teralihkan ketika melihat seseorang berjalan dari depan menuju ke bagian belakang bis. Ketika sudah dekat, baru aku sadar dan melihat dengan jelas bahwa orang itu adalah kondektur. Aku hafal dari bentuk seragam yang ia gunakan. Akhirnya Pak Kondektur menagih ongkos juga. Begitu pikirku dalam hati. Kemudian aku merogoh saku celana untuk mengambil uang. Sampai akhirnya Pak Kondektur sudah benar-benar berdiri di sebelahku. Aku langsung menyerahkan beberapa lembar uang kepadanya. Ketika serah terima uang itu, aku langsung terdiam, terperangah, bingung sejenak. Lalu perlahan berubah menjadi ketakutan yang teramat sangat. Kalian tahu kenapa? Karena aku melihat penampilan kondektur yang sangat menyeramkan. Sekujur tubuhnya kelihatan basah oleh darah. Seragam yang dia kenakan sobek di beberapa bagian. Dan yang paling mengerikan, kepalanya kelihatan remuk, seperti baru dihantam benda keras. Darah mengucur pelan. Wajahnya pucat hancur. Aku masih terdiam ketika dia lanjut berjalan menuju bagian paling belakang bis. Aku terus memandang
sampai dia duduk di kursi paling belakang. Lampu kabin masih mati, tapi dalam gelap aku masih bisa mengamati orang mati. Ya, orang mati. Setelah akhirnya aku memperhatikan sekeliling, ternyata bukan hanya kondektur yang sepertinya sudah mati. Dalam gelap aku dapat melihat kalau ternyata bagian bis yang lain sudah sangat berantakan. Banyak kursi yang bergelimpangan, nggak pada tempat yang seharusnya. Yang lebih menyeramkan lagi, banyak penumpang yang sepertinya sudah mati, bermandikan darah. Beberapa di antaranya sudah nggak utuh lagi, dan bahkan ada yang tanpa kepala. Ternyata bau anyir darah disebabkan oleh ini semua. Aku langsung berdiri sambil memeluk tas, melangkahkan kaki menuju pintu depan. Harus turun dari bis ini segera, pikirku. Aku mencoba untuk gak memperhatikan kengerian di sekitarku, tapi tetap saja masih kelihatan pemandangan seram. Sepertinya bis ini habis kecelakaan. Ya, keadaan ini menggambarkan sepertinya bis ini baru saja mengalami kecelakaan hebat. Jenazah berkelimpangan. Bau anyir darah sangat menyengat. Beberapa detik kemudian aku sampai juga di depan, berdiri di samping Pak Supir yang keadaannya juga sangat mengerikan. Tubuhnya bermandikan darah, dengan wajah yang hancur rusak menyeramkan. Pak supir ini seperti gak menghiraukanku yang berdiri di sampingnya. Di pinggir pintu, dia terus menatap ke depan, mengendalikan bis yang berjalan pelan. "Pak, saya turun di sini aja." Bergetar suaraku meminta turun, tapi Pak supir tetap seperti gak menggubris. Bau darah semakin menyengat. Lalu tiba-tiba dari belakang aku mendengar suara tangis dan jeritan menahan sakit dari beberapa orang. Aku gak berani menoleh ke belakang. Aku semakin ketakutan. Keringat dingin bercucuran. Mentalku sudah sampai batas. Aku semakin ketakutan lagi ketika suara jerit dan tangis bertambah keras terdengar. Aku gak sanggup lagi berdiri. Kemudian aku jatuh terduduk, lemas, dan akhirnya aku gak ingat apa-apa lagi. "Dek, bangun dek." Suara bapak-bapak membuatku tersadar. Hari masih gelap ketika akhirnya aku benar-benar sadar. "Jangan tidur di sini, di halte aja tuh," kata bapak itu lagi. Aku mengiyakan omongannya, lalu berdiri dan berjalan menuju halte yang gak jauh dari tempatku tadi. Ternyata sebelum dibangunkan bapak tadi, aku tengah terbaring di trotoar yang lokasinya gak jauh dari terminal Sukabumi. Aku pingsan dan aku gak ingat apa-apa. Tapi syukurlah, aku akhirnya dapat keluar dari bis yang menyeramkan itu. Bis yang sekarang entah sudah berada di mana. Aku merogoh saku celana untuk mengambil ponsel. Syukurlah, sudah ada sinyal lagi. Aku langsung menghubungi adikku dan memintanya untuk menjemputku. Gak lama setelah itu dia datang menggunakan motor. Setelah kami berboncengan, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Kok AA bau anyir darah sih? Habis ngapain emangnya?" Sekian ceritaku malam ini. Semoga kalian semua
bisa belajar dari pengalamanku. Baik, terima kasih kepada Bristory yang sudah menceritakan pengalamannya. Dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi para pendengar Night Story ya, bahwa kalau sudah malam hari ya gak usah nekat untuk pergi ke tempat lain, apalagi naik kendaraan umum. Selain berbahaya di sisi manusia ya, maksudnya di sisi kayak perampokan atau penculikan, tapi juga berbahaya bagi mental kita jika kita bertemu dengan hal-hal yang gaib gitu loh. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya ceritakan malam ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.